Saudari-saudari sekalian, selamat pagi, selamat siang, atau mungkin selamat malam. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran anatomi fisiologi mata, pokok bahasan yang ketujuh tentang konjungtiva dan sklera. Silahkan dipelajari, disimak, dan diskusikan dengan teman-temannya, atau dengan saya melalui Zoom. Dan jangan lupa mengisi daftar hadir Isiato. Oke, kita segera mulai saja. Sklera adalah dinding paling luar dari bola mata yang berwarna putih dan keras. Sklera berasal dari bahasa Yunani skleros, yang artinya keras. Fungsi sklera paling utama adalah menjaga bentuk bola mata dan melindungi lapisan di bawahnya dari cedera. Sklera ini tersusun dari serabut jaringan ikat yang membentang dari tepi kornea atau limbus sehingga ke nervus opticus dan menyelimuti 5/6 bagian dari bola mata. Saudara-saudara sekalian, sekarang perhatikan gambar 2. Jadi sklera ini memiliki 4 lapisan yang terdiri dari episklera, yaitu jaringan bening yang tipis terletak di bagian luar. Ya. Stroma terdiri dari fibroblast dan serat kolagen yang menyatu dengan episklera. Sedangkan lamina fusca yaitu lapisan transisi yang letaknya di antara sklera dan koroid, dan lapisan luar badan dari cilia ciliaris. Sedangkan endotelium, yaitu lapisan basal sklera, yang terletak di bagian paling dalam dan berbatasan dengan koroid. Meskipun sklera pada dasarnya avaskuler, artinya tidak memiliki pembuluh darah, tetapi dindingnya ditembus oleh pembuluh darah arteri dan vena. Sesuai dengan fungsinya, pembuluh darah arteri itu akan mensuplai darah yang mengandung nutrisi dan oksigen ke beberapa jaringan yang ada di bawahnya. Sedangkan pembuluh darah vena akan mengalirkan darah yang bermuatan karbon dioksida dari pembuluh darah kapiler ke paru-paru melalui vena porta. Selain ditembus oleh arteri ciliaris, dinding sklera bagian belakang juga ditembus oleh nervus opticus yang alurnya menuju ke arah retina. Di dalam nervus opticus itu juga terdapat 2 pembuluh darah yang menyertainya, yaitu arteri retina sentral dan vena retina sentral. Di samping berfungsi untuk mempertahankan bentuk lengkung bola mata, dinding sklera ini juga menjadi tempat melekatnya salah satu ujung dari otot-otot ekstensif bola mata, yakni superior rectus, superior obliquus, medial rectus, lateral rectus, inferior rectus, dan inferior obliquus. Ketika superior rectus kontraksi, maka bola mata akan menggulir ke atas. Ketika inferior rectus kontraksi, maka bola mata akan menggulir ke bawah. Ketika lateral rectus berkontraksi, maka bola mata akan bergulir ke arah lateral. Jika obliquus superior kontraksi, maka bola mata akan menggulir ke arah dalam, ke arah hidung, bergulir, mutar, ya. Kalau dia inferior obliquus kontraksi, maka otot ini akan bergulir keluar. Jadi bola matanya
memutar gitu maksudnya. Ya, itulah fungsi dari musculus superior, superior rectus, inferior rectus, lateral rectus, medial rectus, dan obliquus superior dan obliquus inferior. Coba sekarang perhatikan gambar 6, yaitu tentang konjungtiva. Jadi konjungtiva itu adalah selaput lendir yang tembus cahaya, artinya transparan, yang melapisi posterior palpebra, darah Wernicke, dan sebagian dari sklera anterior. Lapisan konjungtiva itu sendiri terdiri atas 3 lapis, yaitu pertama, epitel berupa membran tersusun atas sel yang membentuk lapisan untuk membatasi permukaan luar dan dalam dari suatu organ. Kemudian adenoid layer. Ini sering disebut sebagai lapisan limfoid yang berperan sebagai sel imunokompeten, yaitu sel yang mampu membedakan sel tubuh dan zat asing dan menyelenggarakan inaktivasi. Artinya bisa ada zat asing, ada kuman, dia juga menetralkan saja. Kemudian yang ketiga adalah fibrous layer, adalah jaringan ikat yang seratnya tersusun dari kolagen dan bersifat elastis. Konjungtiva yang melapisi permukaan belakang kelopak mata disebut sebagai konjungtiva palpebra. Kemudian ada lagi sebagian dari konjungtiva itu yang melapisi permukaan sklera, disebut sebagai konjungtiva bulbi. Sedangkan konjungtiva yang menghubungkan konjungtiva palpebra dan konjungtiva bulbi disebut sebagai konjungtiva Wernicke. Jadi konjungtiva Wernicke itu bentuknya melipat-lipat, ya, karena bentuknya melipat-lipat, dia memberi kesempatan bola mata untuk bergulir ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Jadi tidak tegang, tapi dia elastis, ya, seperti itu. Sekarang kita masuk ke aplikasi klinik. Jadi itulah gambar A itu menunjukkan konjungtiva palpebra inferior yang bawah, kelopak mata bawah, ya. Sedangkan gambar B itu konjungtiva palpebra superior, ya, seperti itu, yang normal seperti itu kalau dilihat. Kemudian gambar C itu menunjukkan bahwa di konjungtiva palpebra superior ini nampak adanya folikel-folikel, ya, kayak orang namanya melendeng-melendeng banyak, ya. Itu disebut sebagai giant papillary conjunctiva. Jadi umumnya disebabkan karena alergi lensa kontak. Jadi kalau dalam praktek klinik nanti Anda menemukan gambaran seperti itu pada pasien Anda, itu dapat dijadikan sebagai indikator bahwa dia mungkin alergi terhadap lensa kontak yang sedang dia pakai. Pada gambar A, sklera dan konjungtiva itu tanda panahnya sama. Artinya, di situ ada konjungtiva dan ada sklera. Jadi konjungtiva itu lapisan yang transparan yang menempel di atas permukaan sklera. Jadi, dalam keadaan normal, bila dilihat dari depan, lapisan sklera akan nampak berwarna putih, sebagaimana yang terlihat pada gambar 9A. Tetapi bila warna sklera seakan-akan nampak kekuning-kuningan, sebagaimana yang terlihat pada gambar 9B, maka dapat dijadikan sebagai tanda atau indikator adanya gangguan pada kantung empedu, organ hati, atau pankreas. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa warna kuning itu disebabkan oleh penumpukan bilirubin pada lapisan konjungtiva bulbi dan bukan pada sklera. Karena konjungtiva bulbi transparan dan menempel pada sklera, maka sklera
akan nampak seolah-olah berwarna kuning. Saudara-saudara sekalian, itulah yang dapat saya sampaikan dalam pembelajaran hari ini. Ya, silahkan disimak, dipelajari, ya, diskusikan dengan teman-temannya, ya, tetap bersemangat, jaga kesehatan, rajin berolahraga, dan sampai jumpa di minggu depan. Ya, oke, semuanya ada.